Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Negeri 1 Tangerang. Semangat pagi, salam sehat selalu dan selalu ceria. Dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan menggunakan masker ketika keluar rumah atau bepergian. Ya, perkenalkan, nama Bapak I.I. Minanto. Nama Bapak I.I. Minanto, lahiran di Pandeglang 10 Juni 1990. Kalau umur bisa diperkirakan lah segitu. Alamat Kampung Lebilimus, Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang. Ya, pekerjaan di sini di SMK Negeri 1 Tangerang sebagai guru produktif TKR. Ya, statusnya sudah menikah dan punya istri 1 dan anak mau 1 lagi. Ya, hobi Bapak main bola, futsal, renang, dan mancing. Ya, terus cita-cita Bapak menjadi dokter tapi tidak kesampaian. Jadi Bapak sekarang menjadi guru di SMK Negeri 1 Tangerang. Pengalaman Bapak dulu bekerja, terus kerja di pabrik 2 tahun, setelah itu pindah ke SMK Negeri 4 Pandeglang dari 2012 sampai dengan 2020, dari 20 sampai dengan 2021 Bapak di SMK Negeri 1 Tangerang sampai sekarang ya. Ya, sekarang kita ke pembahasan. Nah, tadi pengalaman Bapak itu sampai dengan SMK Negeri 1 Tangerang ya 2021. Nah, sekarang kita membahas teknologi. Nah, teknologi di zaman sekarang ya, kita dituntut mengikuti teknologi lah, mengikuti perkembangan zaman. Di sini kita di masa pandemi COVID-19, kita diwajibkan atau diharuskan menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Ya, apalagi pembelajaran sekarang menggunakan online. Jadi kita harus benar-benar mengikuti zaman di masa pandemi COVID-19. Ini jangan sampai gaptek teknologi. Ya. Terus kita juga di sini mengikuti revolusi industri 4.0. Ya, Indonesia sekarang menerapkan pembelajaran sistem itu. Jadi mengikuti perkembangan industri-industri yang berada di Indonesia dan di luar. Ya. Apa sih teknologi itu? Teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya. Apa itu? Barang-barang, misal handphone, ya, laptop, teknologi, atau di otomotifnya, motor, mobil, atau mesin-mesin yang lainnya. Ya. Misal di motor atau di mobil, dulu motor menggunakan konvensional atau sistem karburator. Ya, seiring perkembangannya zaman atau mengikuti teknologi, ya, yang dulunya karburator sekarang menggunakan FI atau fuel injection. Ya, yang kalian gunakan motor atau kendaraan lainnya, yang dulunya sistem karburator kan sekarang menggunakan injection. Bahan bakarnya diinjeksikan atau disemburkan ke ruang bakar. Ya,
seperti itu. Atau contoh lain yang di handphone. Dulu handphone itu jadul ya, jadul, tidak bisa internetan, tidak bisa WA, tidak bisa BBM, Line dan sebagainya, atau Facebook. Dulu bunyinya tulalit-tulalit, sekarang mah lebih canggih. Itu kan teknologi ya yang kita gunakan. Atau istilah lain, teknologi juga terapan dari matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang kita kenal saat ini ya. Jadi yang kita kenal saat ini atau yang kita pakai, yang kita gunakan, internet itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menjadi kebutuhan yang luar biasa untuk kita. Contohnya sekarang ini kita belajar, kita menggunakan teknologi untuk pengenalan ke kalian, menggunakan internet kan, menggunakan video digital, audio video. Ini kalian bisa lihat Bapak di sini ya. Contoh ya, tadi teknologi komunikasi ya, dan ya, atau email, Facebook, Twitter, Zoom Meeting, WA, Telegram, Line, BBM, dan selain sebagainya. Itu disebut teknologi komunikasi. Jadi kalian harus bisa mengikuti itu ya. Tapi nanti ketika kalian sudah masuk di SMK Negeri 1 Tanara, yang diwajibkan mengikuti teknologi ini ya, yang harus bisa digunakan ketika pembelajaran itu email yang pertama. Email, jadi kalian harus punya email, terus passwordnya harus ingat ya, jangan sampai lupa. Terus yang kedua adalah Facebook. Facebook bertugas sebagai sarana pembelajaran. Nanti ketika pembelajaran kalian bisa lihat di video Facebook. Pasti kalian di SMP-nya sudah pernah belajar atau menggunakan Facebook ya. Terus Twitter, terus Zoom Meeting. Nah, ini juga penting. Kalian harus punya Zoom Meeting ya. Nanti kita pembelajaran atau tatap muka menggunakan Zoom Meeting. Jadi setidaknya Bapak bisa mengenal kalian melewati Zoom Meeting ini, menggunakan aplikasi ini ya. Selanjutnya adalah WA. WA juga harus punya. Nanti informasi yang akan kalian terima dari WA ya, dari WA informasinya pasti ya. Sekarang kalian sudah punya untuk WA. Terus selanjutnya adalah Telegram. Telegram juga harus punya. Kenapa Telegram harus punya? Sekarang media informasi ya, yang mudah, terus yang cepat, terus yang bisa menampung beberapa nomor telepon atau beberapa grup. Jadi di grup Telegram itu bisa menampung sampai ribuan klien atau ribuan orang di situ, di grup Telegram itu. Kalau WA kan terbatas ya, paling sampai 270 atau 300 lah maksimal kalau grup WA. Tapi kalau grup Telegram itu bisa ribuan orang bisa masuk ke grup Telegram itu ya. Semoga nanti ketika sudah masuk ke SMK Negeri Tanara, kalian sudah punya grup Telegram ya. Nah, jangan lupa, ini adalah nanti masuk ke revolusi industri. Revolusi industri 4.0 adalah merupakan sebuah lompatan besar dari sektor industri di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan model bisnis baru berbagai digital ya. Jadi revolusi itu memanfaatkan teknologi ya, sebagai ajang bisnis, sebagai komunikasi, sebagai
sosial, ya, itu disebut revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri tadi ya, kita masuknya nanti ke pembelajarannya menggunakan revolusi industri, karena di masa pandemi COVID-19 ya, kita harus berbasis digital, kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka langsung, bersalaman langsung ya. Jadi kita mengikuti era digital di zaman COVID-19, lalu disebut revolusi industri 4.0 ya. Terus tadi sebagai ajang bisnis ya. Nah, di revolusi ini kita juga akan belajar tentang bisnis ya, tentang bisnis. Misal Bapak di jurusan teknik kendaraan ringan ya, di bisnis teknik kendaraan ringan biasanya di jasa servisnya ya. Nah, kita bisa menggunakan media sosial untuk sebagai sarana pemasaran atau iklan. Kita memasarkan jasa kita untuk menservis kendaraan. Contohnya, kita promosi servis kendaraan ringan atau motor atau mobil dengan cara menawarkan jasa datang ke rumah-rumah untuk servis kendaraannya. Kita membawa alat dari rumah kita atau dari tempat kita kerja ke rumah klien atau konsumen kita yang kendaraannya akan kita servis ya, seperti itu. Menurut Kemendikbud Muhadjir Effendi, di bidang pendidikan perlu review ya, dengan menambahkan 5 kompetensi peserta didik dalam memasuki era revolusi 4.0 ini ya. Jadi ini yang akan disisipkan ke revolusi industri. Jadi kalian atau siswa ya, siswa atau kalian memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif ya. Terus memiliki kemampuan dan keterampilan berkomunikasi ya. Bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim, memiliki kepercayaan diri. Nah, ini yang harus kalian miliki di era revolusi 4.0 ini. Contohnya, memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis itu kalian berpikir tentang era digital ini ya. Jangan kalian berpikir, oh kalian sekolah di SMK 1 Tangerang mau ngapain nanti ya, mau ngapain. Jangan seperti itu. Diusahakan kalian berpikir, setelah lulus dari SMK Negeri 1 Tangerang, saya sudah bisa ini, saya sudah mampu ini. Misal kalian di jurusan TKR, saya sudah mampu mengerjakan atau memperbaiki mobil ya, itu berpikir. Jadi saya mampu. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh, saya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Tangerang mau ngapain, bisa apa. Jangan sampai berpikir seperti itu. Jadi harus berpikir kritis. Jadi kalian lulus dari SMK 1 Tangerang, saya sudah bisa menservis kendaraan ya, seperti itu. Terus yang kedua adalah memiliki kreativitas dan kemampuan dan yang inovatif. Misal kemampuan inovatif itu kalian sudah merencanakan sesuatu atau tentang pekerjaan apa yang kalian akan ambil ketika lulus dari SMK Negeri 1 Tangerang ya, seperti itu. Memiliki kemampuan keterampilan berkomunikasi. Nah, kalian harus berlatih komunikasi ya, berlatih komunikasi. Jadi misalkan kita mengerjakan kendaraan nih, berdua, bertiga, jadi kalian harus berkolaborasi dan berkomunikasi, bertukar pendapat, bertukar pikiran, bertukar pengalaman
ya. Jadi kalian harus berkomunikasi dengan baik dengan tim kalian, ya. Terus selanjutnya adalah memiliki kepercayaan diri. Nah, ini yang paling penting. Kalian harus memiliki kepercayaan diri, pede, ya, pede banget. Jadi kalau kalian setengah-setengah, mampu nggak mampu, kalian harus pede. Saya mampu, saya bisa. Jadi harus memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ya, tadi memiliki kepercayaan diri. Nah, cara meningkatkan kepercayaan diri itu, siswa harus meningkatkan kualitas dengan memperkaya pengetahuan. Ya, kalau kita tidak punya pengetahuan, kita tidak akan percaya diri. Kita tidak akan pede menghadapi atau mengerjakan segala hal. Karena kita tidak punya kemampuan, ya, tidak punya pengetahuan lebih, tidak punya keterampilan. Makanya kita menjadi kurang pede. Beda dengan memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan yang lebih, ya. Jadi kita akan pede aja karena kita mampu, karena kita tahu seperti itu, ya. Nah, jadi nanti akan diberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Nah, berkembang dan berprestasi ini kita harus benar-benar meningkatkan pengetahuan, keterampilan di sini, ya. Jadi itu akan menunjang kepercayaan diri. Terus menguatkan pendidikan karakter. Ya, ini yang sangat penting juga. Kalau kita karakternya kurang baik, itu kepercayaan dirinya juga kurang, ya. Kepercayaan dirinya kurang. Karakter misal rambut kita gondrong, ya. Ketika kita ke tempat yang rapi, ya, ke tempat pekerjaan yang nyaman, mungkin kita tidak akan pede dengan penampilan kita, ya. Itu termasuk ke karakter. Tingkah laku kita seharusnya berwibawa gitu, ya, atau mencirikan kita sebagai yang berpendidikan, ya, berpengetahuan yang lebih. Itu masuk dengan kepedean tadi, ya, percayaan diri. Terus kita harus juga melek teknologi, ya. Yang dimaksud dengan melek teknologi itu kita harus belajar semua tentang teknologi, ya. Jangan sampai ketinggalan teknologi itu, ya. Yang tadi Bapak sebutkan tentang teknologi tadi, ya. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja dengan menggunakan teknologi. Bisa dari YouTube, dari Google, ya, dari Facebook. Sekarang banyak iklan atau video tentang pembelajaran dan pengetahuan, ya, dari berita-berita televisi, ya, banyak yang disebut dengan melek teknologi itu. Terus kita harus menggunakan teknologi dan bisa menghasilkan. Kayak tadi yang Bapak sebutkan tadi, kita menggunakan jasa Facebook untuk iklan, atau Telegram untuk iklan, WA atau WhatsApp untuk iklan, ya. Kita menggunakan teknologi untuk menghasilkan uang, ya, atau income dengan cara berpromosi menggunakan aplikasi yang ada di handphone, ya, seperti itu, ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak dan pesan dari Bapak, ya, yang harus selalu diingat. Teknologi bisa dipelajari, ya.
dan harus dipelajari, itu teknologi. Terus selanjutnya adalah kita mengikuti perkembangan zaman di era digital, mengikuti revolusi industri 4.0 ya, di era digital. Dan kita memanfaatkan internet semaksimal mungkin ya. Kecanggihan internet bisa menjangkau semuanya, bisa belajar di mana saja ya. Jadi cukup sekian dari Bapak, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal.